Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang konsep dan teknik humanistik, eksistensial, dan client center. Dan kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Ya, saya akan membahas tentang humanistik eksistensial. Teori eksistensial humanistik pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Teori ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun menanggung risiko bagi dirinya. B. Sejarah eksistensial humanistik. Istilah eksistensial pertama kali digunakan oleh ahli filsafat Jerman yaitu Martin Heidegger 1976. Akar metodologi eksistensial ini berasal dari fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Kierkegaard, seorang pemikir Denmark, merupakan filsuf eksistensial yang terkenal abad 19, berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan itu. C. Konsep dasar eksistensial humanistik. Pandangan eksistensial akan sifat manusia sebagian dikontrol oleh pendapat bahwa signifikan dari keberadaan kita ini tidak pernah tetap, melainkan kita secara terus-menerus mengubah diri sendiri melalui proyek-proyek kita. Manusia adalah makhluk yang selalu dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri, dan menjadi sesuatu. Menjadi seseorang berarti pula bahwa kita menemukan sesuatu dan menjadikan keberadaan kita sebagai sesuatu yang wajar. D. Tujuan eksistensial humanistik. Menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan. Menghapuskan penghambatan-penghambatan aktualisasi potensi pribadi, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan memperluas kesadaran diri. Membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupan sendiri. E. Peran dan fungsi konselor. Menurut Buhler dan Allen, diikuti dari Koret 2009, seseorang ahli psikologi humanistik harus memiliki orientasi bersama yang cakup hal-hal berikut. Menyadari peran dan tanggung jawab konselor, mengakui adanya hubungan timbal balik dalam hubungan konseling. Konselor harus terlibat sebagai pribadi yang menyeluruh dengan klien, mengakui bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak di klien, memandang konselor sebagai model yang dapat menunjukkan pada klien serta meningkatkan kebebasan klien. F. Teknik-teknik konseling. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu penerimaan, rasa hormat, memahami, mententramkan, memberi dorongan, pernyataan terbatas. Memantulkan pernyataan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan, ikut merasakan apa yang dirasakan klien, bersikap, mengizinkan untuk apa
mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Ya, sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik terapeutik humanistik eksistensial. Tujuan dasar banyak pendekatan psikoterapi adalah untuk membantu agar individu mampu bertindak, menerima kebebasan, dan bertanggung jawab untuk tindakan-tindakannya. Terapi eksistensial berpijak pada premis bahwa manusia tidak bisa melarikan diri dari kebebasan, dan bahwa kebebasan dan tanggung jawab itu saling berkaitan. Di sini ada konsep dasar pandangan humanistik. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia, alih-alih suatu sistem, teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Oleh karena itu, pendekatan eksistensial humanistik bukan suatu aliran terapi, bukan pula suatu teori tunggal yang sistematik. Pendekatan terapi eksistensial juga bukan suatu pendekatan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup terapi-terapi yang berlainan, yang semuanya berlandaskan konsep-konsep eksistensial tentang manusia akan dibahas rinci pada pembahasan selanjutnya. Di sini ada teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik. Yang pertama ada kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Satu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Yang kedua ada kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran akan atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga bisa diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tak terhindarkan untuk mati atau sering disebut non-being. Berikutnya ada penciptaan makna. Manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Menjadi manusia juga berarti menghadapi kesendirian. Manusia lahir ke dunia sendiri dan mati sendiri pula. Selanjutnya ada unsur-unsur terapi. Terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik. Yang pertama, yaitu menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. Yang kedua, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Dan yang ketiga, memikul tanggung jawab untuk memilih. Pada dasarnya, tujuan terapi eksistensial adalah meluaskan kesadaran diri klien, dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan tanggung jawab atas arah hidupnya. Penerimaan tanggung jawab itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak orang yang takut akan beratnya bertanggung jawab atas menjadi apa dia sekarang dan akan menjadi apa dia selanjutnya. Terapi eksistensial juga bertujuan untuk membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan deterministik di luar dirinya. Selanjutnya ada teknik-teknik terapi. Tidak seperti kebanyakan pendekatan terapi, pendekatan eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditemukan secara ketat. Prosedur-prosedur terapeutik bisa diambil dari beberapa pendekatan terapi lainnya. Metode-metode yang berasal dari terapi Gestalt dan analisis transaksional sering digunakan, dan sejumlah prinsip dan prosedur psikoanalisis bisa diintegrasikan ke dalam pendekatan eksistensial humanistik. Tema-tema dan dalil-dalil utama penerapan pada praktek terapi. Dalil 1, kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari diri yang menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk basis bagi aktivitas-aktivitas berpikir dan memilih.
Dalil yang kedua, mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang menentukan diri, dalam arti bahwa dia memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Dalil ketiga, tentang keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk memelihara keunikan dan keterpusatannya. Tetapi pada saat yang sama, ia memiliki kebutuhan untuk keluar dari dirinya sendiri dan untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk berhubungan dengan alam juga. Dalil 4 tentang pencarian makna. Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah perjuangannya untuk merasakan arti dan maksud hidup. Manusia pada dasarnya selalu ada dalam pencarian makna dan identitas pribadi. Dalil yang kelima, kecemasan sebagai syarat hidup. Kecemasan adalah suatu karakteristik dasar manusia. Kecemasan tidak perlu merupakan suatu yang patologis, sebab ia bisa menjadi satu tenaga motivasional yang kuat untuk pertumbuhan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan Silent Center dalam proses terapeutik. Pendekatan Silent Center sendiri difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Klien sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya. Adapun tujuan-tujuan dari proses terapeutik. Tujuan dasar terapi Silent Center adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membuat klien untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh. Adapun Rogers menguraikan tujuan terapi secara garis besar. Di antaranya yang pertama ada keterbukaan pada pengalaman. Keterbukaan pada pengalaman perlu memandang kenyataan, namun tidak mengubah struktur diri yang dibentuk sebelumnya. Yang kedua, ada kepercayaan terhadap organisme sendiri. Tujuan selanjutnya dari terapi ini adalah membantu klien mempercayai dirinya sendiri. Pada awal terapi, biasanya klien tidak terlalu percaya pada dirinya dan keputusannya, dan membuat klien terus meminta solusi dan saran dari terapis karena pada dasarnya klien tidak mempercayai dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam proses terapeutik, terapis perlu mengusahakan untuk meningkatkan keterbukaan klien dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Yang ketiga, ada tempat evaluasi internal. Dalam tujuan ini, klien diharapkan untuk lebih mencari tahu dirinya dan jawaban-jawaban pada diri sendiri untuk tiap masalahnya. Yang keempat, ada kesediaan untuk menjadi suatu proses. Meski klien menjalani terapi untuk mendapatkan suatu saran atau penyelesaian masalah agar berhasil dan bahagia pada akhirnya. Namun, dengan melakukan terapi dalam beberapa proses, mereka dengan sendirinya menyadari bahwa pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan. Para klien dalam terapi berada dalam proses pengujian persepsi-persepsi dan kepercayaan serta membuka diri terhadap pengalaman baru daripada menjadi seseorang yang kaku dan tidak melakukan apa-apa. Tujuan dari terapi yang sudah disebutkan menjadi kerangka umum untuk memahami arah gerakan terapeutik. Dalam terapi Silent Center, klien dan terapis harus memiliki hubungan yang saling mendukung agar proses terapi berjalan dengan baik. Terapis juga harus mampu menunjang dan sanggup mengarahkan klien untuk mencapai tujuannya. Untuk terjalannya proses terapi Silent Center ini, terapis harus memiliki respek terhadap klien dan keberanian untuk mendorong klien agar bersedia mendengarkan dirinya sendiri dan mengikuti arahnya sendiri, terutama saat klien membuat pilihan dan keputusan. Meskipun terkadang keputusan yang diambil klien tidak sesuai dengan keinginan terapis. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi dan peran terapis.
Tugas utama peran terapis adalah berusaha memahami klien sebagai ada dalam dunia. Teknik yang digunakan mengikuti ahli-ahli, mendahului pemahaman karena menekankan pada pengalaman klien sekarang. Pada pemahaman karena menekankan leluasan dalam menggunakan metode-metode dan prosedur yang digunakan oleh mereka. Bisa bervariasi, tidak hanya dari klien yang satu kepada klien yang lainnya, tapi juga dari satu ke lain fase terapi yang dijalani oleh klien yang sama. 1961 memandang tugas terapis diantaranya adalah membantu klien agar menyadari keberagamannya, keberadaannya dalam dunia. Ini adalah saat ketika pasien melihat dirinya sebagai orang yang terancam, yang hadir di dunia, yang mengancam, dan sebagai subjek yang memiliki dunia. 1959 menjabarkan peran terapis sebagai spesialis mata daripada sebagai pelukis yang bertugas memperluas dan memperlebar lapangan visual pasien sehingga spektrum kepribadian keseluruhan dari makna-makna dan nilai-nilai menjadi didasari dan dapat diamati oleh pasien. Untuk contoh mengenai bagian seorang terapis yang berorientasi eksistensial bekerja dalam pertemuan terapi, bisa ditunjukkan klien yang telah diungkapkan di muka. Jika klien mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada terapis pada pertemuan terapi, maka terapi akan bertindak sebagai berikut. Yang pertama, memberikan reaksi pribadi dalam kaitan dengan apa yang dikatakan oleh klien. 2. Terlibat dalam jumlah pertanyaan pribadi yang relevan dan pantas tentang pengalaman yang mirip dengan yang dialami oleh klien. 3. Meminta kepada klien untuk mengungkapkan ketakutannya terhadap keharusan memilih dalam dunia yang tidak pasti. 4. Menantang klien untuk melihat seluruh cara dia menghindari perbuatan putusan dan memberikan penilaian terhadap pengindaran itu. 5. Mendorong klien untuk memeriksa jalan hidupnya periode sejak memulai terapi dengan bertanya, jika Anda bisa secara ajaib kembali kepada cara Anda ingat kepada diri Anda sebelum terapi, maukah Anda melakukan sekarang? 6. Beritahukan kepada klien bahwa ia sedang mempelajari apa yang dialaminya sesungguhnya adalah suatu sifat yang khas bagi manusia, bahwa dia pada akhirnya sendirian, bahwa dia harus memutuskan untuk dirinya sendiri bahwa dia akan mengalami kecemasan atas ketidakpastian putusan-putusan yang dibuat dan bahwa dia akan berjuang untuk menetapkan makna kehidupan di dunia yang sering tampak tak bermakna. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teknik dan prosedur terapeutik. Jadi, pendekatan client center itu menggunakan teknik pengkomunikasian, penerimaan, serta respect dan perhatian terhadap kliennya. Jadi di sini terapis akan berusaha untuk memikirkan, merasakan, mengeksplorasi, serta mengerti apa yang dimaksud klien, dan terapis itu harus bersifat jujur. Jadi apapun yang dikatakan oleh klien berupa pengungkapan, pengkomunikasian, respect, penerimaan, semuanya itu harus dilakukan dengan jujur. Nah, selanjutnya ada periode perkembangan terapi client center. Jadi secara umum ada 3 periode pendekatan client center. Nah, periode pertama itu pada tahun 1940 sampai dengan 1950. Dinamakan dengan psikoterapi non-direktif. Jadi pendekatan ini menekan penciptaan iklim permisif dan non-intensif, di mana penerimaan dan klasifikasi menjadi teknik utama. Pada periode ini, terapis harus tanggap terhadap apapun yang dirasakan oleh klien. Terapis harus tanggap terhadap perasaan klien. Di sini terapis harus
Di sini terapis itu berfungsi sebagai penjernih dan tidak menampilkan kepribadiannya sendiri. Pada periode ini, teknik seperti bertanya, seperti menggali, seperti melakukan evaluasi, menafsirkan, dan prosedur seperti harus mengetahui ini sejarah kasus, mengetahui hasil dari tes psikologi, dan diagnosa itu tidak dilakukan. Selanjutnya itu ada periode 2 pada tahun 1950 sampai dengan 1957, dinamakan psikoterapi refleksi merefleksikan dengan klien. Keselarasan terapi ini akan membantu klien untuk mengembangkan keselarasan antara konsep dirinya dengan konsep diri ideal. Pada periode ini, terapis harus merefleksikan perasaan dan menjelaskan komentar klien. Jadi terapis akan menghilangkan sumber ancaman dari klien dan berusaha sebisa mungkin untuk menjadi cermin klien. Jadi setiap apa yang dijelaskan klien itu akan diserap oleh terapis, dan kemudian terapis akan memberi komentar, dan dengan sendirinya klien akan menyadari seperti apa dia melalui cerminan yang diberikan oleh sang terapis. Yang selanjutnya ada periode ketiga, itu pada tahun 1957 sampai dengan 1970, dinamakan terapi eksperiensial. Pada terapi ini fokus pada apa yang dialami klien dan pengungkapan apa yang dialami oleh klien. Terapi eksperiensial ini mulai diperhatikan sikap seperti keselarasan, pandangan dan penerimaan yang positif, rasa empati terhadap klien, dan ini kan merupakan peralihan dari terapi reflektif, sehingga pada terapi eksperiensial ini klien harus berusaha mengungkapkan perasaannya langsung sendiri dalam hubungannya dengan terapis. Nah, pada terapi ini terapis mulai memunculkan pengungkapan dan pendapat serta perasaan yang sebelumnya itu tidak boleh muncul. Kan sebelumnya yang aktif itu klien. Nah, di sini terapis sudah boleh memberikan pendapat dan perasaannya, tapi kembali lagi karena ini client center, jadi kembali lagi semua putusan itu ada kepada klien. Yang selanjutnya itu penerapan di sekolah. Jadi salah satu bentuk penerapan dari client center ini di sekolah pada proses belajar mengajar. Nah, ini penerapan ini sendiri pertama diajukan oleh Rogers. Nah, Rogers itu menulis dalam buku Freedom kegiatan belajar yang terpusat pada siswa, ya, bahwa siswa dapat menentukan masalah yang penting dan berkaitan dengan keberadaan dirinya. Siswa mampu belajar dengan baik jika guru membentuk kenyamanan dan kepercayaan di dalam kelas. Rogers percaya bahwa siswa itu bisa belajar dengan baik dan proses belajar itu dapat terjalin dengan baik jika guru membentuk tempat yang nyaman di mana siswa diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan, memikirkan apa yang dia inginkan, tapi masih dalam batas yang wajar, masih pada batas yang sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, di sini guru memiliki fungsi yang sama dengan terapis client center, yaitu kesejatian dan keterbukaan, ketulusan, penerimaan, pengertian, empati, serta kesediaan untuk memberikan para guru mengeksplorasi materi apa yang dia dapat senyaman mungkin agar dia mampu mengerti materi itu dengan baik. Kemudian ada salah satu lagi itu dalam buku Teacher Can Make a Difference, itu penulisnya pun akan sebisa mungkin berusaha untuk menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada ruang kelas konvensional itu bisa diubah untuk lebih meningkatkan pendidikan. Nah, kan pada ruang konvensional itu dia menjelaskan bahwa
ada prinsip bahwa pelajaran itu hanya terfokus pada kurikulum dan isi. Tidak ada kebebasan untuk siswa. Siswa tidak boleh berdekatan dengan guru. Siswa harus selalu menyenangkan guru. Guru harus meragukan maksud saya jangan meragukan wewenang dari guru. Siswa harus mencari jawaban yang benar. Siswa harus bersifat pasif. Siswa tidak boleh aktif. Jadi siswa pada kelas konvensional itu, siswa hanya fokus untuk mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Terus kegiatan belajar di sekolah itu sebisa mungkin terpisah dari kehidupan di luar lingkungan sekolah. Nah, karena itu ini penulis buku Teacher Can Make a Difference ini dia berusaha mengupas itu dan dia mengatakan bahwa sebenarnya ada cara lain yang bisa membuat pendidikan dan pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan bentuk terapi client center. Jadi penulis percaya bahwa pendidikan humanistik yang berakar dari client center itu dapat mengubah pandangan yang kurang tepat terhadap pendidikan konvensional. Jadi penulis meyakini bahwa konseling dan hanya terfokus pada siswa dan sehingga mampu melakukan konseling dan lain sebagainya. Di sini guru bisa memberikan tempat yang nyaman, bisa berusaha jujur, berusaha untuk dekat dan terbuka terhadap siswa yang nantinya akan dengan sendirinya membuat siswa nyaman dan pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Demikian, begitu itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kesimpulan kita di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita juga mengetahui bahwa pendekatan eksistensial humanistik memiliki banyak hal yang bisa kita berikan kepada klien yang sesuai juga dengan fungsi psikologisnya dan fungsi sosialnya juga memiliki relatif tinggi. Di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk klien yang ingin mencapai aktualisasi diri atau makna-makna eksistensial kurang tepat untuk ditangani melalui teknik terapi eksistensial humanistik. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa terapi client center menempatkan langsung tanggung jawab utama terhadap arah terapi para klien, dan model ini juga bukan terapi yang tertutup. Terapi ini adalah suatu terapi terbuka yang setelah melalui kurun waktu 30 tahun masih tetap berada dalam evolusi, dan terapi ini juga bisa menitik beratkan hubungan pribadi antara klien dan terapis. Jadi sekian dari presentasi kami, mungkin ada yang bingung, kita bisa mendiskusikannya pada saat mata kuliah psikoterapi. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih.